Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini Arif. Di sini aku akan jelasin apa itu QVS, kemudian tutorial lengkap menggunakan QVS ya. Jadi bagi yang belum tahu, mungkin kita akan coba buka GitHub ya. GitHub Arif Maulana Aziz. Kita besarkan dulu ya. Sini di paling atas ya. GitHub. Ini GitHub saya. Teman-teman bisa lihat di bagian pin QVS ini ya. Jadi sebenarnya QVS itu apa sih? QVS itu adalah software untuk melakukan docking, screening, kemudian prediksi metabolit sekunder, MD, preparasi senyawa, dan lain-lain. Menggunakan Python ya, berbasis GUI, bisa melakukan batch docking, sehingga mempermudah teman-teman untuk melakukan penelitian. Jadi basicnya Python itu menggunakan basicnya QVS itu menggunakan Python menggunakan Qt5 ya, berbasis Qt untuk grafik interface-nya. Di sini adalah fitur-fiturnya, kemudian cara installnya ya teman-teman. Kita mulai dari cara installnya. Untuk instalasi QVS, teman-teman perlu menggunakan Python versi 3.9 atau lebih tinggi. Teman-teman bisa menggunakan environment seperti Anaconda atau Miniconda untuk memudahkan instalasi package-nya nanti ya. Kemudian untuk instalasi Minicondanya teman-teman bisa buka di Google Miniconda download seperti ini. Kemudian di sini Miniconda Anaconda documentation. Kemudian diklik di download Anaconda. Kemudian skip registration. Maka teman-teman akan muncul link download ya. Di sini kita accept aja. Di sini ada Windows, Mac OS, dan Linux. Teman-teman bisa download sesuai dengan OS teman-teman ya. Ketika sudah di-download, teman-teman bisa install seperti menginstal aplikasi biasa. Jika sudah, teman-teman lanjut ke langkah kedua. Untuk operating system QVS sendiri, untuk sekarang ini masih menggunakan Windows ya teman-teman. Jadi penyebabnya adalah karena QVS itu menggunakan Autodoc Vina versi 1.2.3 dan 1.1.2, di mana aplikasinya sudah dibuild menjadi binary Windows yaitu exe. Dan untuk MD-nya menggunakan GROMACS sudah dibuild juga dalam bentuk exe seperti ini ya. Nah, GMX exe. Jadi hanya mendukung Windows untuk saat ini. Tapi mungkin jika teman-teman menggunakan Linux atau OS X seperti macOS, teman-teman bisa membuild sendiri Vina dan GROMACS-nya di sistem teman-teman, di OS teman-teman, kemudian meletakkan di source code-nya QVS dan mengubah sedikit code di main.py, di mana mengubah extension darinya exe disesuaikan dengan sistem OS teman-teman. Jadi masih dimungkinkan untuk menjalankan QVS di sistem selain Windows, dengan catatan teman-teman membuild Vina dan GROMACS-nya di sistem teman-teman ya. Kemudian untuk aplikasi QVS ini menggunakan tadi ya Qt5, API Qt5 untuk grafiknya dan lain-lain untuk modul tambahannya ya. Kemudian untuk instalasinya sendiri teman-teman bisa mengunduh Git ya. Git ini untuk mengunduh source code-nya dari GitHub. Bagi teman-teman yang belum download, bisa download dan install terlebih dahulu. Atau jika teman-teman tidak ingin menggunakan Git, teman-teman bisa download source code-nya di versi release ya. Release di versi 1.0.1. Kemudian di bagian assets ini ada source code QVS 1.0.1.zip. Sini ada 811 MB ya. Kemudian kalau teman-teman mengunduh dari sini, dari code, kemudian download zip, maka akan ada sebagian file yang tidak terdownload karena
filenya terlalu besar ya, jadi kita perlu git lfs untuk mendownloadnya. Jadi teman-teman harus install git ya jika teman-teman uh, ingin mengclone dari repository. Tapi jika tidak ingin, teman-teman bisa langsung download saja di rilis tadi ya. Kalau sudah install git atau tidak, atau sudah download source code-nya, teman-teman download tadi Miniconda dan membuat environment baru ya dengan nama QVS. Jadi teman-teman tadi kalau sudah install Anaconda atau Miniconda, teman-teman bisa mengetikkan di Windows ini Anaconda, maka akan muncul Anaconda prompt. Di sini saya menggunakan Miniconda, maka ada argumen Miniconda 3 ya. Teman-teman buka, maka akan muncul kurang lebih seperti ini ya. Akan ada base di sini, kemudian nama usernya ya, user Arif M. Teman-teman bisa buat environment-nya dengan mengcopy ini. Conda create min n QVS Python 3.9 paste. Kemudian enter. Di sini akan menginstal Python dengan versi 3.9 dan membuat environment dengan nama QVS. Jika ada persetujuan, teman-teman bisa klik Y saja, kemudian enter. Karena prosesnya agak lama ya, maka kita akan skip. Jadi di sini kita misalkan sudah membuat environment-nya, kemudian teman-teman aktivasi Conda activate QVS, copy, paste di terminal. Kemudian enter, maka dari awalnya base akan berubah menjadi QVS ya. Kemudian teman-teman tadi sudah download source code-nya. Di sini saya juga sudah download dan letakkan dalam satu folder ya. Tadi kalau sudah di download rilis tadi zipnya diekstrak, kemudian hasil ekstraknya tadi dalam bentuk folder ya seperti ini. Kemudian jika sudah, maka kita perlu install dependensi. Sebelum install dependensi, teman-teman arahkan ke folder hasil downloadnya di terminal tadi. Karena tadi di terminal kita masih di user, C user Arif M. Jadi ini akan berbeda-beda sesuai tempat teman-teman meletakkan source code-nya. Jadi di sini saya meletakkannya di D ini, kemudian dengan nama folder QVS ya. Jadi saya meletakkan di D QVS, maka untuk masuk ke dalam folder QVS kita ketikkan CD, kemudian D nama disknya /, nama foldernya QVS. Untuk huruf besar dan kecilnya teman-teman bisa sesuaikan dengan nama folder teman-teman. Kemudian klik enter, maka akan masih C ya, karena kita lintas folder, lintas disk. Jadi teman-teman bisa menambahkan D.2. Enter, maka kita sudah di dalam folder QVS. Oke, mungkin itu. Kemudian setelah sudah di dalam folder, teman-teman bisa copy ini pip install min-r recruitment.txt, teman-teman paste, kemudian enter. Tunggu instalasi sampai selesai, kemudian kita jalankan perintah berikutnya. Kita tidak melakukan instalasi dependensi ya teman-teman, karena sedikit lama, karena ada proses download dan install. Kemudian kita install PyMol juga via Conda ya. Kita paste, kemudian enter, tunggu hingga selesai, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, jika sudah menginstal tadi ya, sudah menginstal dua ini, maka kita sudah siap menjalankan QVS dengan perintah ini, python main.py. Kita copy, paste seperti ini ya, enter, maka window aplikasi akan muncul ya seperti ini. Untuk versi yang saya gunakan sendiri, ini kita perkecil dulu ya. Untuk versi yang saya gunakan itu versi 1.0.0, sedangkan yang di repository adalah versi 1.0.1 yang paling baru ya teman-teman. Mungkin ada sedikit perbedaan di tutorialnya, tetapi perbedaannya hanya di bahasa ya, di bahasa dan tata letak UI, dimana kalau versi 1.0.1 sudah menggunakan bahasa Inggris dan versi UI-nya tampilan UI-nya lebih ringkas ya. Ada beberapa menu yang dihilangkan seperti menu
tentang dan terima kasih, tentang dan notifikasi mungkin ya. Ada yang menu dihilangkan dan tempat window locknya ada di sebelah kanan seperti ini ya. Jadi kalau di versi 1.0.1 ada di sebelah kanan. Kalau versi 1.0.0 ada di sebelah kiri dan bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau versi 1.0.1. Oke, kita bahas menu pertama ya. Ada metabolit, ada smile to structure, ada virtual screening dan MD ya. Metabolit ini adalah untuk database metabolit sekunder, prediksi drug likeness dan ADMET ya. Teman-teman bisa cari Smile, CID, CASID, nama metabolit sekunder, nama Latin ya teman-teman. Misalkan di sini saya ingin mencari seluruh metabolit sekunder Smile-nya, data Smile, data CID, nama senyawa dari tanaman Ginkgo biloba. Maka saya mengetikkan di sini Ginkgo biloba seperti ini, cari, maka akan muncul 232 hasil pencarian ya dari pencariannya. Di sini seperti ini ada Smile-nya, teman-teman bisa ekspor ke Excel. Jadi klik ekspor di sini dan misalkan di sini saya ingin simpan di D, saya buat folder baru dengan nama apa ya, latihan gitu ya. Seperti ini saya simpan di latihan. Kemudian saya beri nama filenya, Excelnya Ginkgo. Saya save. Kita ke file explorer, latihan Ginkgo ya, ada ya. Seperti ini, kita yes. Maka akan muncul hasil ekstraksi tadi ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke QVS lagi. Kita perbesar ya. Nah, selain tadi mengekstrak dari data tadi, teman-teman bisa melakukan prediksi ya, prediksi drug likeness dan ADMET. Caranya teman-teman bisa ini ya, bisa mengklik pada baris yang ingin teman-teman prediksi. Contohnya misalkan ini, kita bisa dulu. Misalkan teman-teman ingin memprediksi ini ya, 1,8 cineol, klik saja, maka akan muncul loading window ya untuk proses ini ya, proses prediksi. Jadi proses prediksi metabolit ini, prediksi ADMET dan drug likeness, QVS menggunakan pendekatan kemiripan ya, kemiripan dari database yang ada di QVS dengan data set ini, data cari hasil pencarian ini, yaitu Smile-nya, pencarian Smile sidik jarinya, sidik jari ini 1,8 ini diambil sidik jari struktur kimianya dibandingkan dengan sidik jari di dataset. Apakah ada kemiripan yang paling cocok dengan senyawa 1,8 ini. Nah, proses pencarian ini perlu waktu beberapa puluh detik ya, mungkin tergantung spesifikasi komputer teman-teman, karena ini menggunakan pencarian multithread ya. Kemudian sambil kita tunggu ya, mungkin biasanya itu perlu waktu 20 hingga 30 detik ya mungkin ya teman-teman, tergantung ini ya, tergantung panjang Smile juga ya, karena semakin panjang Smile-nya, fingerprint yang dibandingkan semakin juga panjang ya. Untuk pembandingan fingerprintnya ini menggunakan ini ya, RDKIT ya, jadi sudah di GitHub ya, sudah dipublish. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Di sini muncul akurasinya ya, akurasi 100%. Berarti sangat mirip ya dengan database ya. Ini gambar dua dimensinya, sifat fisik kimia dan ADMET-nya. Teman-teman bisa simpan juga gambarnya. Oke, kalau sudah kita tutup. Mungkin itu ya untuk metabolit. Jadi metabolit ini adalah database metabolit sekunder tadi, prediksi drug likeness dan ADMET. Jika kurang jelas, teman-teman bisa klik di menu tutorial ini ya, maka akan dijelaskan secara lengkap ya.
Kemudian kita ke menu kedua yaitu Smile to Structure. Ini tuh untuk preparasi minimisasi senyawa untuk sebelum dilakukan docking dengan Autodock Vina ya. Jadi biasanya teman-teman akan kalau di Autodock Vina teman-teman bisa download dulu dari PubChem gitu senyawanya, kemudian diubah menjadi PDB, kemudian teman-teman memberikan medan gaya kan, medan gaya misalkan MMF 94 dan medan gaya misalkan medan gaya di Autodock Vina, kemudian teman-teman ekspor ke PDB KT satu persatu biasanya ya teman-teman kalau senyawanya lebih dari satu yang ingin didockingkan. Nah, dengan Smile to Structure ini teman-teman bisa melakukan preparasi secara batch ya. Jadi teman-teman menyiapkan Smile saja, cukup menyiapkan Smile di dalam Excel, kemudian teman-teman uh, masukkan ke dalam QVS, maka kita akan mendapatkan output yang kita inginkan. Coba kita praktekkan ya. Jadi untuk inputnya sendiri itu adalah Excel seperti ini. Kita harus Excelnya harus dalam bentuk ini ya, di kolom A Smile-nya, dan tidak boleh ada nama kolom. Jadi misalkan kita akan menggunakan Excel dari Ginkgo ya, Smile dari Ginkgo. Kita hapus kolom A sampai F dulu, hapus. Nah seperti ini. Kemudian kita juga hapus nama kolomnya karena tidak boleh ada nama kolom. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti formatnya kurang lebih seperti ini. Tapi kali ini kita tidak akan melakukan reparasi pada 232 senyawa karena terlalu lama. Sehingga di sini kita akan minimisasi 3 saja, 3 senyawa saja. Kita akan preparasi yang pendek saja ya, nomor 6, nomor 7, dan nomor 9 mungkin ya. Kita hapus dulu. Maaf. Kita hapus. Nomor 3 juga dihapus. Dan 4 ke bawah ya. Kita preparasi 3 senyawa saja ya, agar tidak terlalu lama untuk videonya. Oke. Kita kecilkan dulu. Oke. Jadi kita menyisakan 3 senyawa untuk preparasi ya. Jika teman-teman lebih dari 3, mungkin teman-teman bisa meletakkan di 4 dan seterusnya. Harus ada di kolom A dan tidak boleh ada nama kolom. Jadi baris pertama itu sudah harus Smile. Nah, jika sudah teman-teman bisa save, Ctrl S seperti biasa. Kemudian karena saya tidak ingin membuat file baru, jadi kita timpa saja, simpan ya. Oke, sudah ditimpa ya. Oke. Di sini kita pilih folder kerja ya. Sebelumnya kita buat folder kerja dulu. Ya, folder kerja untuk preparasinya ya, preparasi minimisasi. Di sini misalkan kita buat latihan underscore minimisasi. Oh ya, teman-teman, jika menggunakan nama folder di luar lebih dari satu kata, teman-teman bisa menambahkan tanda hubung underscore ya untuk menggantikan spasi ya, karena aplikasi QVS tidak bisa membaca folder dengan spasi ya, nanti akan menyebabkan error ya. Itu termasuk letaknya ya, letak pet semuanya. Jadi misalkan di D latihan, di sini latihannya itu folder latihan yang di luar ini misalkan latihan blocking gitu. Ini harus juga dengan tanda hubung underscore ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada spasinya sama sekali. Oke, kita sudah buat. Kita pilih folder kerja dulu. Latihan minimisasi tadi kita sudah buat ya foldernya. Klik select, kemudian pilih Excelnya tadi. Excelnya kita beri nama Ginkgo. Klik open. Nah, di sini akan muncul lognya ya. Kemudian minimisasinya di sini ada jangan lakukan jika tidak ingin melakukan minimisasi. Maka hanya akan membuat ini struktur 2D saja ya. Nah, karena kita akan persiapan docking, maka tidak kita centang ya. Kemudian medan gayanya kita akan docking dengan Autodock Vina. Kita menggunakan MMFF94 ya. Kemudian karena Autodock Vina inputnya liganya adalah PDB KT, maka langsung ke PDB KT saja.
Kemudian mungkin teman-teman juga perlu gambar struktur dua dimensinya, teman-teman bisa centang. Kemudian mungkin perlu energi minimisasinya, teman-teman bisa centang. Misalkan juga perlu hasil gambarnya tadi dua dimensi ingin dimasukkan ke dalam tampil Word, mungkin teman-teman bisa centang juga dan bisa customize ini ya. Jadi ini parameter lain ya, mungkin bisa diabaikan jika teman-teman tidak ingin mengubah apapun. Oke, kalau sudah teman-teman bisa jalankan, maka akan muncul waktunya ya, 12.03 detik 44. Kemudian di sini akan melakukan minimisasi. Kita tunggu saat prosesnya selesai. Oke, selesai ya. Kita tunggu hingga sukses. Oke, selesai, waktu selesai, dan kita perlu hanya kita hanya perlu waktu 14 detik ya untuk minimisasi 3 senyawa dan memasukkan gambarnya. Oke, kita buka, bisa klik di buka folder hasil ini atau di folder explorer biasa, sama di latihan minimisasi tadi ya, ada 4 folder. Kalau teman-teman tidak centang buat struktur 2D ini, maka folder 2D tidak akan ada. Begitupun juga dengan minimisasi ini ya, Excel, maka ini juga tidak akan ada. Jadi kita coba lihat, ini gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lihat energinya. Nah, ada smile, kemudian ada energi ya dalam kilokalori per mol. Oke, jangan simpan. Kemudian gambar dalam Word-nya, jadi gambar PNG tadi dimasukkan ke tabel Word ya, seperti ini. Oke, kemudian di minimisasi. Minimisasi ini otomatis diberi nama ini ya, angka ya, 1, 2, 3. Jadi ini berdasarkan indeks ya, indeks dari Excelnya ya. Jadi ini tadi berarti smile ini nomor 1 ya, 1 BDBGT, ini nomor 2, ini nomor 3, dan seterusnya. Oke, kemudian jika sudah, mungkin itu ya tutorial untuk yang smile to struktur. Oke, kita lanjut ke virtual screening ya. Jadi di sini bisa melakukan docking, multiple ligand docking ya, secara otomatis untuk mempermudah penelitian teman-teman. Oke, kita pilih folder kerja dulu. Sebelumnya kita buat folder baru ya di latihan tadi, karena tadi latihan minimisasi sudah. Oke, di sini kita buat latihan docking gitu ya, docking seperti ini. Kemudian kita minimize dulu, kita pilih folder kerja latihan docking. Oke, select. Kemudian reseptor ya, reseptornya ini bisa nerima PDB dan PDB-KT. Jadi jika teman-teman sudah preparasi di Autodoc Tool, teman-teman bisa masukkan di sini, atau jika teman-teman belum preparasi dan ingin langsung memasukkan dari RCSB PDB, teman-teman juga bisa. Oke, kita coba buka ya. Oke, di sini kita buka CSB PDB. Oke, klik. Nah, misalkan di sini saya ingin melakukan docking ginkgo ya, ginkgo tadi, senyawa ginkgo dengan reseptor dopamin ya. Misalkan saya ingin dopamin ini ya, 7 COZ misalkan. Nah, ini dopamin D1 ya. Kemudian download di sini, download PDB format ya, seperti biasa. Kemudian di mana teman-teman menyimpan reseptornya, misalkan di tadi ya, latihan, di luar saja, di save. Oke, save. Oke, sudah. Kita coba cek dulu. 7 GOZ ya, seperti ini. Oke, sudah ya. Kita coba balik ke QVS nya. Oke, pilih reseptor PDB tadi ya, 7 GOZ.PDB. Maka otomatis program akan mempreparasi senyawa menjadi PDB-KT. Nah, seperti ini. Reseptor preparasi reseptor berhasil.
Kemudian di folder akan terbentuk file baru dengan nama 7JOZ PDBQT. Kemudian kode reseptornya tadi kita download, namanya 7JOZ. Kemudian ligandnya yang akan kita dockingkan, senyawa yang akan kita dockingkan, klik. Tadi ada di latihan minimisasi ya, ada di folder minimisasi. Nah, di sini kan tidak muncul ya, tidak muncul nama PDBQT-nya. Ini memang normal ya teman-teman, karena di sini adalah select folder, bukan select file. Jadi jika kita coba lihat di latihan minimisasi, minimisasi ada, tapi di sini memang tidak ada ya. Jadi teman-teman cukup pastikan saja nama dan letak foldernya sesuai. Klik select folder, kemudian definisikan posisi ligand asli. Kita akan mencari posisi ligand yang akan kita dockingkan. Jadi di dalam 7JOZ ini, reseptor ini ada dua ligand, yaitu VFP dan 1PE. Di mana kita ingin menggantikan letak salah satu ligand asli ini dengan senyawa kita atau obat kita. Misalkan di sini saya ingin mengganti ligand asli VFP ini dengan 3 senyawa ginkgo kita tadi ya. Maka kita klik VFP, kemudian kita cari, maka akan muncul koordinat dan ukuran box. Nah, kemudian di sini teman-teman jika ingin melakukan multiple docking dengan multiple replication, teman-teman bisa ubah, atur hingga 10 kali replikasi ya. Atau jika teman-teman ingin lebih dari 10, teman-teman bisa modifikasi source code di main.py tadi ya. Kemudian misalkan saya hanya ingin satu kali replikasi saja, biar tidak terlalu lama. Kemudian di sini versi finanya teman-teman bisa pilih ya. Tadi ada 1.2.3 dan 1.1.2. Sini saya menggunakan versi yang lebih baru. Kemudian jumlah thread ini adalah jumlah thread yang digunakan untuk Vina melakukan kalkulasi atau hitungan ya. Karena semakin sedikit threadnya, proses kalkulasi akan semakin lama. Tapi jika semakin banyak threadnya, proses kalkulasi lebih cepat. Biasanya efek sampingnya adalah komputer sedikit lag ya, karena semua core digunakan untuk melakukan kalkulasi. Jadi saran saya teman-teman mengurangi ke 2 atau 3 thread sisa untuk pekerjaan lain. Jadi agar komputer tidak lag ya. Di sini saya mengatur ke 12. Mungkin saya pindahkan dulu sini. Nah, saya mengatur ke 12 ya. Jumlah thread ini berbeda-beda setiap komputer ya. Teman-teman bisa cek di Task Manager. Jadi cek di sini, klik kanan, Task Manager, kemudian di bagian proses ini, maka akan tampil ya. Jadi saya menggunakan Intel Gen 12 i5 12500H, ada 16 core, sehingga pada bagian thread di sini akan muncul 16 ya. Mungkin akan berbeda setiap spesifikasi komputer teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan ya. Komputer yang digunakan untuk docking saya sarankan menggunakan banyak jumlah threadnya ya, CPU threadnya, untuk proses yang lebih cepat. Oke, jika kita sudah setting tadi parameternya, kita klik. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan di versi 1.0.1 ya untuk MD-nya. Maaf, untuk dockingnya ya. Karena di versi 1.0.0 tadi ada bug ya yang harus saya fix. Karena versi 1.0 sudah tidak di-publish ya. Jadi kita langsung ke versi 1.0.1 saja yang memang terbaru ya, agar lebih familiar teman-teman. Jadi pertama tadi kita pilih folder kerja dulu, ada di latihan tadi kita sudah buat di latihan docking, kemudian pilih reseptornya di latihan 7 JOZ, tunggu hingga proses preparasi selesai.
Oke, sudah dipreparasi, kemudian masukkan nama reseptornya 7Z, pilih folder liganya, tadi diminimisasi, minimisasi, kemudian di select. Kemudian definite, tadi sudah VFK, kita klik cari, karena kita hanya satu replikasi, klik satu saja. Kemudian jumlah threadnya diubah ke 12. Kemudian klik run. Oke, start time-nya sekian. Kita coba perbesar ya. Kita tunggu sampai proses docking selesai. Jadi tadi kita mencoba menggunakan tiga ligand dari ginkgo. Oke, ini proses selesai, proses berjalan. Ini sedang melakukan validasi ya teman-teman. Validasi docking dengan VFP. Jadi kita dapat RMSD 1,7 sekian. Kemudian kita terbaca 3 ligand ya yang didockingkan. Oke, kita sambil lihat di task manager. Jadi di bagian task manager akan muncul ya jumlah core yang digunakan seperti ini, maka akan meningkat ya core-nya. Atau teman-teman juga bisa lihat di bagian CPU usage. Nah, ini akan muncul CPU yang digunakan ya, konsumsi dan grafiknya. Oke. Biasanya kalau docking akan meningkat ya CPU-nya. Oke. Kita kembali lagi ya di virtual screening. Oke, sudah selesai. Kita dapat rangkumannya di sebelah kiri ini ya. Jadi RMSD-nya sekian, kemudian ini hasil docking ini ya, tiga senyawa ya. Jadi ini ada liganya nomornya tadi, nomor satu, nomor 2 dan nomor 3. Kemudian ini binding modenya tadi 1 sampai 9. Kemudian eh, hasilnya kalau teman-teman ingin mengambil ada di foldernya ya. Di latihan docking itu ada 4 folder. Mana folder reseptor ini adalah hasil downloadan. Bukan downloadan teman-teman ya, tapi downloadan dari QVS-nya waktu untuk mencari grid box-nya ya. Jadi ini otomatis dan file ligan validasi ya PDB-KIT. Kemudian ada open bubble ini untuk minimisasi, otomatis ini otomatis di copy oleh QVS untuk preparasi senyawa teman-teman kalau teman-teman senyawanya masih dalam bukan format PDB-KIT dan untuk preparasi ligan validasi ya. Kemudian ada folder validasi untuk validasi docking ya. Untuk hasilnya ada di folder hasil. Ini ada validasi.xlx atau CSV. Teman-teman bisa gunakan keduanya, sama saja. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah. Nah, ini validasi, binding modenya, kemudian energinya, afinitasnya ya. Oke, kemudian untuk conformernya, ya di folder conformer, validasi satu. Ini berisi 9 binding mode ya. Oke, kemudian untuk ligand kita ada di folder replikasi ya. Karena tadi replikasinya teman-teman kita setting di satu, maka hanya ada satu folder replikasi satu. Oke, kemudian ini untuk lognya, log Vina. Kemudian hasilnya sama ada di data afinitas. Seperti ini ada nama ligandnya 1, 2, 3, kemudian bidding modenya dan afinitasnya seperti ini. Kemudian untuk conformernya, conformernya ada di conformer sini 1, 2, 3 ini output hasil docking ya teman-teman. Kemudian reseptor ini adalah reseptor 7JOZ. Jadi dari 7JOZ PDB-KIT akan di copy ke folder reseptor dengan nama reseptor PDB-KIT otomatis. Jadi sama saja. Kemudian config-nya untuk docking dan autodock finalnya. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan analisis perbedaan delta G dari senyawa, tiga senyawa ginkgo tadi ya dibandingkan dengan ligand aslinya VFP, mana yang paling bagus dengan energi afinitasnya paling kecil, klik analisis maka akan muncul ya
Sini eh, delta G-nya ligand asli minus 4,2. Kemudian dibandingkan dengan afinitasnya ini ya, afinitas senyawa kita ligand 123, binding modenya 1 yang paling baik ya. Itu ternyata semuanya lebih baik ya. Kemudian teman-teman bisa ekspor datanya ke Excel, ekspor data tabel ini, dan gambar plot ini bisa diekspor juga ke gambar PNG. Teman-teman juga bisa filter dari memenuhi semua atau tidak memenuhi seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tutup. Kemudian jika teman-teman bisa ingin mengambil hasil docking di split menggunakan Vina Split, teman-teman juga bisa klik ini split Vina. Kemudian langsung klik split saja. Biasanya otomatis tidak perlu men-setting folder kerja jika teman-teman sudah men-setting folder kerja di awal. Jadi klik split, kemudian sedang split. Oke, sudah selesai ya. Maka kita coba buka di sini di replikasi satu ya, di conformer, maka akan muncul folder conformer split. Kemudian nama liganya 10 akan muncul 9 binding mode 1 sampai 9. Untuk conformer 2 juga sama, untuk conformer 3. Kemudian jika teman-teman ingin menggabung dari eh, reseptor 7JOZ dengan masing-masing binding mode dari hasil docking Vina, teman-teman bisa combine docking result, kemudian kode reseptornya biasanya sudah terisi jika teman-teman sudah mengisi kode reseptor yang di bagian ini. Kemudian klik gabung, tunggu hingga selesai proses gabungnya. Oke, kita tutup. Maka kita lihat hasilnya. Di dalam folder conformer ada conformer gabung. Kemudian nama reseptornya dan kompleksnya, kompleks reseptor dan masing-masing binding mode. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan analisis interaksi asam amino pada kompleks yang telah dibuat, klik interaction analysis, kemudian pilih replikasinya tadi karena hanya replikasi satu, kemudian nama liganya ada 123, misalnya di satu, kemudian binding modenya teman-teman biasanya ambil dari binding mode yang terbaik ya, berarti yang satu ya, satu PDB titik, kemudian klik analisis dan tunggu hingga proses perhitungan interaksi selesai. Oke, biasanya perlu waktu beberapa puluh detik ya, sama seperti metabolit untuk menghitung. Jadi kita coba lihat penggunaan ini ya, CPU mungkin ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini sedang menghitung utilization-nya 31%. Nah, oke sudah. Akan muncul interaksi ya, TRP dengan asam aminonya. Jadi ini ligand kita, kemudian ini adalah asam amino reseptor yang berinteraksi dengan ligand kita ya. Di sini dijelaskan juga menurut warnanya ya. Ada ikatan aromatik, ikatan basik, ikatan polar. Kemudian garis putus-putus ini menunjukkan ini ya donor atau keterangannya ya, keterangan lebih lengkapnya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan docking ya, molekular docking. Jadi program ini membantu teman-teman untuk melakukan multiple docking ligand atau senyawa secara cepat. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan docking satu persatu dengan terminal atau CMD command prompt di Vina ya. Seingat saya jika ingin docking dengan Vina dulu itu teman-teman bisa eh, menggunakan seperti ini ya. Vina DXE main ligand ya, ligand, nama ligand ya, nama ligand, main reseptor, nama reseptor, kemudian main cis X gitu.
dan lain sebagainya. Jadi kalau banyak kan settingannya sangat banyak ya komennya ya. Jadi kalau ini teman-teman bisa langsung masukkan eh, ligand dan reseptor yang ingin didockingkan, maka akan berjalan secara otomatis. Oke, kemudian untuk MD teman-teman perlu ini ya, perlu preparasi dulu. Jadi QVS tidak menyediakan ini ya, program untuk preparasi MD ya. Jadi QVS hanya menyediakan MD yang sudah dipreparasi dan dijalankan. Jadi mungkin teman-teman bisa klik ya ini create use. Oke, nah di sini preparasinya menggunakan Camgui. Teman-teman klik. Jadi teman-teman login dulu ke Camgui webnya. Kemudian teman-teman buat akun jika belum membuat akun. Kemudian klik Solution Builder ya. Solution Builder. Nanti teman-teman upload kompleks reseptor dan ligand yang ingin di-MD-kan. Jadi kompleksnya tadi misalkan teman-teman ingin meng-MD-kan senyawa kompleks ligand satu dengan reseptor, ini ligand satu dengan binding mode terbaik, berarti binding mode satu ya. Teman-teman bisa upload ini ke Camgui ya, di Solution Builder. Kemudian memilih eh, protein yang ingin di-MD-kan dan liganya. Contohnya di sini, misalkan yang ingin kita MD-kan hanya reseptor di protein A saja dan liganya ya, hetero biasanya namanya, heta A. Eh, di sini kita contohkan VFP ya, biasanya ada kodenya juga. VFP tadi ini berarti ligand asli ya yang ingin kita MD-kan. Kemudian teman-teman bisa pilih use CHAM general force field, kemudian the SDF file from SGSB. Kemudian pilih yang CSML research ya, search. Nanti akan muncul window baru seperti ini. Nah, window baru ini teman-teman bisa pilih ini ya, pilih yang klik if you want to customize your ligand structure sketchpad ya. Yang bawah ini nanti klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini lagi dan klik next ya di bawah ya. Nanti klik nextnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa hapus NaCl-nya kalau nggak salah ya. NaCl diubah jadi KCl. Kemudian tambahkan ionnya. Kemudian konsentrasinya 0,15. Kemudian hitung solvent komposisinya. Klik di calculate ini ya. Kemudian next step. Yang ini. Kemudian setelah itu, setelah dihitung, kita scroll ke bawah. Nah, untuk periodic boundary conditionnya, generate grid information from PMA. Langsung next saja, karena sudah nilai default. Oh ya, ini untuk ukuran sistemnya yang akan dibuat ya. Jadi di sini ukuran sistemnya adalah 116 ini ya, Armstrong ya. Mungkin itu. Jadi semakin besar sistem yang dibuat, MD-nya mungkin akan semakin lama. Jadi tadi di step awal yang ini, saya sarankan teman-teman mencentang protein yang berinteraksi saja dengan liganya ya, agar nanti ukuran sistemnya tidak terlalu besar dan tidak memakan waktu lama. Tapi apabila teman-teman memang ingin meng-MD-kan satu reseptor utuh, teman-teman bisa centang semua. Jadi sesuai dengan penelitiannya teman-teman. Oke, kita balik lagi tadi. Setelah periodic boundary condition, untuk pursuit-nya kita gunakan Ember. Kemudian jangan lupa centang hidrogen mass repartitioning. Kemudian input generasinya centang yang bagian Gromex ya teman-teman. Karena kita QVS menggunakan engine Gromex. Kemudian equilibration-nya NVT, kemudian dynamic input NPT dengan temperatur 310 Kelvin ya. Kemudian tunggu hingga proses preparasi selesai dan muncul seperti ini ya.
PBC setup, step 3 input generator. Kemudian teman-teman bisa download .tgz-nya ya. Dan preparasinya selesai. Kita balik ke home. Jadi tadi kita sudah dapat file tgz hasil preparasi dari Camgui. Kemudian kita misalkan teman-teman ingin mengubah waktu simulasinya. Kita di poin kedua, mengubah waktu simulasi. Karena pada Camgui nilai defaultnya itu kalau nggak salah 1 nanosecond atau 1 picosecond. Saya agak lupa ya. Jadi teman-teman bisa ubah di bagian ini. Diekstrak tadi ya, hasil TGZ-nya akan muncul seperti ini kurang lebih. Kemudian pada bagian step 5 production.mdp, nah ini teman-teman bisa lihat pada bagian end step adalah dan dt ya. Ini nilainya diubah jadi 25 juta dan dt-nya 0,02. Jadi untuk waktu simulasi itu adalah dt dikali n step. Itu akan memunculkan waktu simulasi dalam picosecond. Mungkin pada Camgui yang terbaru, di sini saya tutorial websitenya pada tahun 2023 itu 0,02. Setahu saya nilai dt-nya berubah menjadi 0,04 kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa sesuaikan jadi 0,04 misalkan waktu dt-nya dikali n step-nya. Itu akan muncul waktu simulasi dalam picosecond. Jadi misalkan teman-teman akan melakukan simulasi dalam 50 nanosecond. Eh, Berarti yang akan disimulasikan adalah 50.000 picosecond. Jadi 50.000 ini dibagi dt-nya. Jadi yang kita ubah adalah n step-nya. Jadi dt-nya tetap default. Misalkan di settingannya adalah dt-nya 0,02, maka 50.000 dibagi 0,02 akan ketemu n step-nya. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 25 juta. Oke, jika sudah teman-teman bisa save config-nya dan keluar. Kemudian untuk menjalankan simulasi, ini klik di bagian 3 ini. Nah, klik tadi molecular dynamic seperti ini ya. Kita balik ke QVS seperti ini. Kemudian teman-teman langsung pilih saja folder input tadi. Folder hasil ekstrakan yang sudah diekstrak dari Camgui, maka harusnya akan otomatis terisi semua parameter ini. Jika menggunakan Camgui ya preparasinya. Tapi jika tidak muncul, teman-teman bisa select satu persatu nama filenya. Di sini sudah saya berikan keterangan, jadi ada topple.top, index.ndx, dan lain sebagainya. Kita coba lihat di ini ya. Di sini kita masukkan c user ajar download sekian, maka harusnya akan muncul otomatis terbaca. Jika tidak, maka teman-teman bisa select manual filenya. Kemudian kita lanjut ke ini ya, running ya. Jadi ketika dijalankan simulasinya ini seperti ini, jalankan simulasi atau di QVS yang terbaru itu nanti tombolnya adalah running, itu akan muncul seperti ini. Ada 6 tahapan utama, yaitu tahapan pembuatan input minimisasi, tahap kedua muncul minimisasi, tahap ketiga membuat input ekuilibrasi, kemudian tahap keempat menjalankan ekuilibrasinya, kemudian tahap kelima membuat input produksi, dan tahap keenam menjalankan produksi. Nah, biasanya tahap keempat dan tahap keenam itu merupakan tahap yang paling lama, terutama tahap keenam. Karena tadi jumlah stepnya banyak sekali. Contohnya, misalkan kita ingin mensimulasikan dalam 50 nanosecond atau 50.000 picosecond, kita perlu 25 juta n step. Di mana perhitungan Gromek itu hanya mampu menghitung sekali tahapan itu 1000 n step. Jadi sangat-sangat lama sekali. Mungkin perlu waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tergantung spesifikasi komputer yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan komputer atau laptop lama saya menggunakan AMD Ryzen 3500U
Jadi low power ya, seri low power itu grafiknya menggunakan Radeon Vega 8, itu perlu waktu 4 jam ya untuk menyelesaikan eh, menyelesaikan tahap 4 membutuhkan waktu 4 jam dan menyelesaikan tahap 6 membutuhkan waktu 6 hari ya. Saya menyarankan teman-teman menggunakan ini ya, kartu grafik seperti Nvidia ya, karena Gromex yang sudah dibuild di QVS itu sudah mendukung pemrosesan paralel grafik dengan CUDA ya, CUDA Core. Jadi teman-teman bisa gunakan, mungkin contohnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di Task Manager apakah komputernya mendukung pemrosesan grafik CUDA atau tidak. Di Task Manager di bagian proses, teman-teman bisa lihat NVIDIA GeForce di sini di bagian GPU biasanya. Biasanya ada tulisan NVIDIA GeForce mereknya, serinya. Jadi misalkan RTX 4090, RTX 3080. Di sini saya menggunakan seri GTX 1650. Seperti itu. Atau teman-teman bisa cek di terminal. Terminal seperti ini, ketikkan NVIDIA minus SMI. Seperti ini ya. NVIDIA SMI, klik enter, kita kecilkan dulu. Maka akan muncul NVIDIA GeForce GTX 1650. Di sini juga muncul versi kudanya. Tapi jika teman-teman mengetikkan ini di terminal dan tidak muncul, dan di Task Manager tidak muncul GPU NVIDIA grafisnya, maka kemungkinan besar teman-teman komputernya tidak mendukung pemrosesan paralel. Nah, di sini saya menggunakan komputer ya, komputer di rumah saya menggunakan Tesla A140 GB dengan VRAM 40 GB. Untuk menyelesaikan tahap 4 itu butuh waktu hanya 2 menit dan tahap 6 butuh waktu 22 jam. Di mana tadi kita menggunakan ukuran sistem 116 dan jumlah nanosekennya tadi 50 nanosecond. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan terkait MD. Jadi MD itu proses kalkulasinya sangat berat ya teman-teman. Jadi eh, saya sarankan menggunakan kartu grafis seperti Nvidia untuk pemrosesan paralel yang lebih cepat ya. Karena jika hanya mengandalkan CPU saja seperti AMD Vega 8, maaf, AMD Ryzen 3500U akan sangat makan waktu berminggu-minggu. Kan mungkin jika simulasi dalam nanosecond yang lebih lama akan memakan waktu yang sampai berbulan-bulan. Oh ya, mungkin teman-teman karena simulasinya lama ya, biasanya 1 harian mungkin walaupun menggunakan RTX, mungkin teman-teman bisa melanjutkan di simulasi ini ya. Nah, biasanya kan komputer biasanya auto shutdown atau listrik mati atau kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, ada kalanya aplikasi tertutup, jalan crash, ataupun listrik mati. Nah, teman-teman tidak perlu mengulang dari step 1. Teman-teman cukup melanjutkan di step yang terputus. Ini hanya berlaku jika terputus pada step 6 ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah menjalankan production, tapi karena listriknya mati atau komputernya mati mungkin teman-teman bisa lanjutkan di checkpoint. Tapi jika berhentinya di step 1 sampai step 5 di antara itu, maka teman-teman mengulangi dari awal. Jadi, untuk melanjutkan produksi jika terputus, teman-teman cukup pilih folder kerja tadi, folder kerja hasil MD tadi ya. Jadi, seperti memilih eh, folder yang akan di-MD-kan. Jadi, memilih folder yang sama saja, maka otomatis program akan mendeteksi apakah ada checkpoint atau tidak. Kemudian biasanya akan muncul tombol lanjutkan produksi jika memang eh, terdeteksi checkpoint. Tapi jika tidak, maka memang harus mengulang dari awal. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan terkait QVS dan fitur-fiturnya. Untuk fitur lainnya mungkin hanya ini ya, monitoring CPU dan RAM ya.
Ini hanya tambahan, teman-teman bisa lihat juga di Task Manager juga bisa, tapi ini untuk mempermudah teman-teman memonitoring CPU dan RAM. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.